Puncak Karten atau Karten Piramid merupakan salah satu puncak di Pegunungan Jayawijaya, Papua yang dikenal sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia. Rangkaian pegunungan ini membentang melintasi jantung Pulau Papua dari Papua Barat hingga mendekati perbatasan timur Indonesia. Pegunungan ini termasuk dalam gugusan Pegunungan Tengah Papua yang mendominasi lanskap Taman Nasional Loren. Selain merupakan puncak gunung tertinggi di Indonesia, Karten Piramid juga merupakan puncak gunung tertinggi di Australasia, sehingga menjadikannya salah satu bagian dari 7 puncak tertinggi di 7 benua dunia atau World Seven Summit. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Karten Piramid atau Puncak Jaya memiliki ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Sementara puncak utama di pegunungan Papua yang lain, seperti Puncak Mandala, memiliki ketinggian 4.640 meter di atas permukaan laut, dan Puncak Trikora dengan ketinggian 4.730 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi di Indonesia ini merupakan sebuah gunung karang dengan salju abadi. Karten Piramid dianggap sebagai pegunungan kars yang unik di dunia dan merupakan satu dari 5 tempat di Khatulistiwa yang diselimuti salju. Menurut panel Monitor Kars Indonesia di Museum Kars, Karten Piramid merupakan lokasi pegunungan kars yang memiliki arti penting bagi Indonesia dan dunia. Berdasarkan data di tahun 1992, salju di Puncak Jaya ini meliputi area 3.300 hektar. Kars Papua tersebar di perbukitan tengah dengan ketinggian 3.000 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut, menunjukkan luasnya penyebaran kars di Indonesia, dari Papua hingga Aceh. Setiap kawasan kars memiliki ciri khas, termasuk Papua yang bentang karsnya terletak di perbukitan tinggi, mempengaruhi keunikan flora, fauna, dan kehidupan di dalamnya. Nama Karten sendiri berasal dari Jan Carterson, seorang pelaut asal Belanda yang pertama kali melaporkan adanya puncak-puncak berselimut salju di pegunungan tropis wilayah New Guinea pada tahun 1623. Orang Eropa lain saat itu tidak mempercayainya karena Kartens mengklaim bahwa Puncak Jaya ditutupi oleh gletser dan salju. Dalam bahasa setempat, Kartens Piramid dikenal sebagai Namangkawi Ninggok, yang berarti puncak panah putih. Puncak ini berhasil didaki untuk pertama kalinya oleh Hendrik Harrer pada tahun 1962. Sebelum Kartens Piramid ditetapkan sebagai yang tertinggi pada tahun 1936, ekspedisi Kartens yang diprakarsai Belanda tidak mampu menetapkan dengan pasti yang mana dari ketiga puncak adalah yang tertinggi. Mereka lalu memutuskan untuk berusaha mendaki masing-masing puncak. Anton Coelen, Jan-Jacques Dosy, dan Fritz Julius Wiesel mencapai padang gletser Karten Timur dan Puncak Ngapulu pada 5 Desember 1936. Lantaran gletser yang mencair, ketinggian Puncak Ngapulu menjadi 4.862. Hal itu telah diperkirakan pada tahun 1936 ketika gletser masih tertutup puncak seluas 13 km persegi. Ngapulu memang puncak tertinggi dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Setelah Puncak Jaya tak pernah didaki sampai tahun 1962 oleh sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh pendaki gunung Austria, Hendrik Harrer, dengan 3 anggota ekspedisi lainnya, Robert Philip Temple, Russell Kipak, dan Albertus Huizenga. Philip Temple asal Selandia Baru sebelumnya pernah memimpin ekspedisi ke daerah dan merintis rute ke akses pegunungan. Pada tahun 1963, puncak ini berganti nama menjadi Puncak Soekarno. Setelah itu diganti menjadi Puncak Jaya. Nama piramida Karten sendiri masih digunakan di kalangan para pendaki. Puncak Jaya terkenal sebagai salah satu dari sedikit gunung tropis yang punya lapisan es atau gletser. Keberadaan salju abadi ini menjadi magnet bagi peneliti maupun pendaki untuk merasakan sensasi muncak di salah satu puncak gunung tertinggi di dunia. Sayangnya, gletser Karten telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Karena perubahan iklim, suhu di atas sana pun mencapai 0 derajat Celcius. Artinya, memiliki suhu yang cukup untuk membuat
fenomena salju bahkan salju abadi. Meski berada di negara dengan iklim tropis, di sekitar Puncak Jaya terdapat lapisan es yang dulunya merupakan gletser besar. Apabila dilihat dari udara, Puncak Jayawijaya bagaikan permadani yang diselimuti tudung putih. Bila matahari sedang cerah, hamparan salju tersebut akan memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan tapi tetap mengagumkan. Soal es di puncak gunung tertinggi Indonesia itu, di tahun 2022, BMKG pernah membuat perhitungan yang hasilnya cukup mengerikan. Dari 200 km persegi area es di Puncak Jaya telah menyusut hingga tinggal 2 km persegi saja. Sementara ini Puncak Jaya masih sedikit tertutup es, meski kabarnya akan mencair. Ada beberapa gletser di lereng termasuk gletser Karten, gletser Northwold Fin Barat, dan gletser Northwold Fin Timur. Gletser di puncak Trikora di pegunungan Mauke menghilang sama sekali dalam kurun waktu antara 1939 dan 1962. Mendaki Puncak Jaya bukanlah hal yang mudah, terkait cuaca di Karten Piramid yang tidak dapat diprediksi dan seringkali buruk. Tidak ada waktu terbaik dalam setahun untuk mendaki, meskipun sebagian besar memilih musim kemarau dari bulan April hingga November. Cuaca terus berubah tiap saat sepanjang tahun, dan pendaki harus siap menghadapi yang terburuk seperti diguyur hujan badai, terbakar matahari, dan bahkan disambut di puncak oleh badai salju. Untuk menghindari curah hujan, sebagian besar perusahaan tur merencanakan hari pendakian di pagi hari, saat kemungkinan hujan atau salju jauh lebih rendah. Perjalanan menuju base camp relatif berat, mengharuskan Anda dapat berjalan terus-menerus dengan ransel selama 6 hingga 7 jam per hari, selama berhari-hari, dan membutuhkan stamina fisik dan mental yang kuat. Tantangan paparan cuaca tidak menentu dapat diatasi dengan perencanaan yang cermat dan fleksibel serta perlengkapan yang tepat. Selain itu, perlu mewaspadai penyakit ketinggian yang umum berpotensi dirasakan di mana saja, dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Tri Haryanto, seorang pendaki profesional, pernah mengatakan, pendakian ke Karten tidak bisa dilakukan secara mandiri. Dengan kata lain, seorang pendaki harus menggunakan jasa operator pendakian untuk bisa ke Karten. Ia dan beberapa pendaki yang sudah pernah ke sana pasti menggunakan jasa operator perjalanan. Biaya yang mereka tetapkan biasanya sudah termasuk akomodasi, logistik, dan perizinan. Tiap operator berbeda-beda soal harga, tapi yang pasti secara general, ekspedisi pendakian besar pasti menggunakan jasa operator. Dan di luar negeri, hal ini sudah biasa. Pendakian Puncak Karten dapat dilakukan melalui beberapa rute. Salah satunya dengan menggunakan helikopter menuju base camp di Lembah Kuning yang terletak di ketinggian 4.250 meter di atas permukaan laut. Meskipun rute ini lebih cepat, tetap saja risiko pendakian cukup tinggi. Banyak kasus kematian pendaki yang disebabkan cuaca buruk dan faktor lain, sehingga sangat penting mempersiapkan diri dengan baik sebelum mencoba menaklukkan puncak ini. Untuk bisa melakukan ekspedisi Karten, tiap pendaki paling tidak harus menyediakan biaya sekitar 80 juta rupiah. Nilai ini sudah termasuk transportasi darat di kota Nabire dengan pesawat perintis Nabire Sugapa, porter, konsumsi, dan akomodasi selama ekspedisi berlangsung. Pendaki juga harus menggunakan peralatan pendakian dengan benar dan memiliki pengetahuan tentang teknik mendaki yang aman. Oleh karena itu, bagi pendaki pemula, sangat disarankan mendaki bersama tim yang berpengalaman.